lupakan yang lain, pilih Amin. Teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Rana Anis. Di sini saya diamanahkan sebagai jubir muda dari Timnas Amin. Jadi sebagai jubir muda saya ingin mengajak teman-teman orang-orang muda semuanya ingin bercerita juga sebenarnya bagaimana program dari Timnas Amin sendiri untuk anak-anak muda. Kita tahu mungkin udah banyak berseliweran ya di media sosial akhir-akhir ini, Desak Anis dan Selepet Imin. Jadi Desak Anis dan Selepet Imin ini merupakan wadah yang kita siapkan untuk anak-anak muda untuk berdiskusi tanpa batasan, dan kita mendukung secara penuh kebebasan berpendapat. Sebenarnya awalnya kenapa bisa ada Desak Anis dan Selepet Imin, kita melihat kekosongan diskusi. Sangat disayangkan media sosial akhir-akhir ini dalam konteks pencapresan misalnya hanya dimanfaatkan untuk melihat konten-konten yang memang bisa jadi hanya musik, hanya joget atau kurang ada substansinya. Kita pengen membuat sesuatu orang-orang muda ini bisa langsung bertanya kalau kesannya terhadap calon-calon pemimpin kita, karena kita harus mengingat dengan baik bahwa kita ini adalah calon pemimpin di generasi mendatang. Kita ini generasi harapan bangsa yang tentunya harus punya perbaikan dan perubahan ke depannya gitu. Gimana kita mau berubah, gimana kita mau memperbaiki kalau kita tidak bisa secara konkret bertanya terhadap orang-orang yang sekarang ini ingin kita titipkan amanah gitu. Dengan semangat tersebut akhirnya kita bersama menciptakan Desak Anis dan Selepet Imin, dan kami sangat bersyukur antusiasme anak-anak muda, orang-orang muda sampai hari ini tuh semakin tinggi terhadap Desak Anis dan Selepet Imin gitu. Kita sangat senang melihat banyak yang sekarang di kota-kotanya masing-masing, misalnya malam minggu selain rencana nonton, selain rencana nongkrong, ada rencana datang ke Desak Anis atau datang ke Selepet Imin. Ini membuktikan bahwa anak-anak muda itu haus untuk berdiskusi dan berdiskusi secara langsung dengan calon-calon pemimpinnya. Mungkin beberapa minggu lalu, beberapa bulan lalu kita tidak pernah membayangkan bisa langsung bertanya terhadap calon presiden, bisa bertanya langsung terhadap Pak Imin gitu, bisa bertanya langsung terhadap Pak Anies, dan bisa bertanya langsung terhadap Pak Imin gitu. Nah dari situlah, dari kebermanfaatan itu kita berharap bisa menggait 60% anak muda, karena kalau kita melihat data memang anak muda ini menempati hampir 60% dari total pemilih gitu. Jadi itu yang kita harapkan, dan kita tidak mau melalui proses yang instan, kita melalui proses diskusi, proses komparasi. Biarkan anak-anak itu datang dengan pikirannya, lalu bisa menyampaikan gagasannya, mendapatkan kesimpulannya, mengkomparasi dari semua calonnya, dan akhirnya memilih dengan hati nurani dan tidak golput. Itu yang pertama. Dan saya ingin menyampaikan juga nih sebagai perempuan muda, pilihlah pemimpin yang memang punya program secara konkret untuk perempuan. Bagaimana menempatkan perempuan di setiap peran gitu, di setiap pekerjaan, apapun itu pekerjaannya, perempuan punya hak untuk bisa sama dengan laki-laki untuk bisa bekerja. Dan semakin banyak hari ini perempuan yang bekerja, kita juga harus memikirkan perempuan-perempuan muda yang memang sudah memiliki anak membutuhkan tempat penitipan, yaitu daycare gitu. Bisa dilihat visi misi Amin, visi misi Pak Anies dan Caimin, mereka bahkan punya program khusus untuk daycare. Jadi bagaimana pasangan ini benar-benar memikirkan kemajuan bangsa, dan salah satunya dengan peran perempuan dipikirkan secara detail ya, apa solusinya, solusi konkretnya. Yang kedua, bagaimana ketegasan dari pasangan Amin terhadap perilaku kekerasan terhadap perempuan secara tegas akan dihukum seberat-beratnya, karena kita melihat hari ini masih banyak ketidakadilan terhadap perempuan ketika mendapatkan pelecehan, ketika mendapatkan kekerasan, bisa jadi diproses secara hukum tapi tidak didampingi secara penuh gitu. Jadi kita harus melihat bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah bentuk kriminal yang harus segera ditangani di negeri ini, dan yang salah satu yang juga menjadi daya tarik dari visi misi pasangan Amin adalah
adanya cuti kerja untuk ayah gitu. Jadi selama ini mungkin yang sudah lebih familiar adalah cuti kerja ibu, tapi kita harus ingat bahwa anak yang unggul, anak yang berprestasi muncul dari kerjasama antara ayah dan ibunya. Jadi betapa pentingnya memang cuti kerja ayah ini dilakukan ke depannya supaya ayah dan ibu sama-sama punya kerjasama untuk membangun anaknya menjadi anak yang memang berprestasi ke depannya, dan prestasi anak ini juga akan sangat konkret terhadap kemajuan bangsa kita gitu. Jadi ayo teman-teman, kita budayakan untuk bisa membaca dan mengkomparasi, dan dari pasangan Amin siap untuk ditanya apapun, siap mendukung kebebasan pendapat, dan kita selalu siap untuk beradu gagasan. Ingat bahwa ketika kita beradu gagasan, lihat substansinya, karena substansilah yang menjadi ide utama dari setiap adu gagasan. Itu sih. Terima kasih teman-teman.